Aku cuma manusia biasa. Wajar gak sih kalau misalnya aku ngerasa bahwa kehidupan aku kenapa berat banget ya? Kenapa lagi dan lagi harus seperti ini? Aku gak tahu aku kenapa, tapi yang pasti rasanya itu kayak capek aja. Aku gak bisa ngungkapin sebenarnya apa sih yang aku rasain. Mungkin karena udah semakin banyaknya rasa capek yang aku tahan seorang diri, ini mana orang lain gak tahu. Orang lain gak tahu aslinya diri aku seperti apa. Bahkan yang mereka tahu dan yang mereka lihat itu hanyalah covernya aku aja. Tapi mereka gak tahu, di balik cover yang selalu kuat di hadapan semua orang, di balik cover yang selalu hebat, dan di balik cover yang dimana dia selalu memberikan support untuk orang lain, tapi sebenarnya di balik itu semua dia memiliki rasa capek yang dimana orang lain gak tahu. Dia memiliki problem yang dimana orang lain gak tahu. Bahkan ya, dia yang selalu kuat di hadapan semua orang, tapi ketika sedang sendiri, dia sangat sekali rapuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita ketemu lagi di malam hari ini. Gak kerasa ya, podcast teman tidur saat ini udah mau menginjak 100 episode. Gak kerasa banget, yang dimana ya dari awal aku mulai berkarya dari episode pertama. Dan gak lama lagi teman tidur akan mencapai episode ke-100. So aku seneng banget, I'm so happy because aku ngerasa bahwa ternyata selama ini gak kerasa ya aku membuat karya udah mau 100 episode. Dan yang dimana itu semua aku mulai dari bawah banget, dari nol banget. Dari semua itu benar-benar prosesnya itu ada dan nyata. Makanya kenapa aku tuh sangat menghargai setiap proses yang aku lalui. Dan aku juga senang banget karena dari awal podcast teman tidur ini ada hingga sekarang itu bisa didengarkan dengan baik oleh kalian semua, dan bisa menjadi teman tidur dan juga teman ketika malam hari kamu sedang merasa kesepian. Dan aku juga senang banget karena podcast ini bisa diterima dengan baik. Maaf juga ya kalau misal ada salah kalimat atau kata yang terucap. Dan yang pasti ya, aku senang banget. Dan untuk di episode kali ini, sebelum masuk ke episodenya, aku mau tanya dulu, gimana kabar kamu, keadaan kamu, semuanya? Ada cerita apa hari ini? Mood kamu bagaimana? Pasti jarang banget ya kamu bertemu dengan seseorang yang dimana dia tuh menanyakan keadaan kamu. Hey, ada cerita apa hari ini? Are you okay? Pasti ya kita susah banget nemuin orang yang seperti itu. Bahkan ya jarang gitu, jarang ada seseorang yang sampai sedetail itu paham dan memperhatikan dan juga peduli sama diri kamu. Tapi ya, kalaupun kamu gak punya seseorang itu, tapi kan setidaknya ya, dengan adanya podcast ini, aku selalu menanyakan gimana kabar kamu, keadaan kamu. Semoga itu bisa sedikit membantu kamu ya, dan membuat kamu tuh bisa lebih paham dan mengetahui sebenarnya hari ini ada cerita apa, hari ini mood kamu bagaimana, dan keadaan kamu pun bagaimana. Dan aku harap semua berjalan dengan baik ya. Walaupun memang setiap harinya kita nggak selalu mendapatkan kebahagiaan sih, tapi kan setidaknya kamu udah berusaha dan kamu udah berjuang sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa kamu sudah hebat sampai hari ini. So, aku bangga banget sama kamu. Terus menjadi diri kamu yang sekarang ya, yang gak pernah menyerah, yang selalu semangat dan memberikan support system terbaik untuk dirimu sendiri. Ngerasa gak sih kalau semakin hari, semakin lama tuh rasanya kayak semakin capek banget. Kadang kalau misalnya kita berbicara capek,
itu emang gak ada ujungnya sih, gak ada habisnya. Ya karena setiap harinya tuh kita selalu melakukan aktivitas. Selain capek fisik, pasti ya banyak hal yang bikin kita tuh ngerasa capek banget. Entah itu pikiran, batin, dan lain sebagainya. Akhir-akhir itu aku ngerasa kayak kok semakin lama jam tidurku semakin berantakan. Kok semakin lama aku semakin ngerasa kayak kok aku sendiri banget. Aku kesepian. Semua orang kemana ya? Mereka ada. Ya aku punya seseorang atau aku punya teman-teman yang dimana mereka tuh ada. Cuman kamu pernah gak sih ngerasain dimana ya mereka ada, tapi adanya tuh cuma sekedar ada aja. Tapi ketika kita membutuhkan, ketika kita lagi ada di posisi bawah, mereka gak ada. Jadi cuma sekedar kalimat ada doang, tapi gak benar-benar ada. Dan kalau dia seperti itu, kadang ngerasa kayak kok sendiri banget, kayak gak punya siapa-siapa. Wajar gak sih kalau misalnya aku tuh sering banget ngerasa capek sama semuanya? Wajar kan? Aku itu kan cuma manusia biasa. Kita semua itu cuma manusia biasa. Kita berhak merasakan capek, kita berhak merasakan sedih dan lain sebagainya. Cuman kan kadang kalau kita terlalu menunjukkan ke orang-orang sekitar, ya mungkin aja ada sebagian dari mereka yang benar-benar ingin tahu dan membantu dan juga menjadi pendengar yang baik. Ada juga sebagian dari mereka yang cuma sekedar ingin tahu atau bahkan yang gak mau tahu. Kadang ya, ketika kita kenapa-napa tuh, kita tuh ngerasa gak punya siapa-siapa. Tapi ketika orang lain yang kenapa-napa, kita selalu berusaha untuk ada untuknya. Kita selalu berusaha untuk menemaninya, menjadi pendengar yang baik. Kamu ngerasa gak sih kalau semakin dewasa tuh kayak kita tuh kurang memperhatikan diri sendiri. Jadi kayak ibaratnya tuh kita tuh terlalu mengedepankan orang lain, tapi kita lupa bahwa diri kita sendiri itu perlu kita kedepankan, perlu kita nomor satukan. Ya, gimana ya? Ini namanya manusia. Aku juga kadang suka lalai. Walaupun kadang aku suka mengingatkan, tapi bukan berarti aku sepenuhnya lalai. Kadang ketika aku ngerasa lagi capek banget, ngerasa bahwa aku lagi kacau banget, dan ketika orang-orang sekitar aku tuh datang, mereka butuh didengarkan, ya aku lupa bahwasanya diri aku tuh perlu aku dengarkan terlebih dahulu sebelum aku mendengarkan orang lain. Tapi pada kenyataannya ya, hati manusia itu susah ya. Terlebih hati seorang manusia yang begitu tulus. Dia kadang lebih mengedepankan orang-orang sekitarnya. Tapi dia lupa bahwa dirinya itu juga perlu didengarkan dan diperdulikan. Tapi gak apa-apa kok. Lalai sesekali tuh boleh, cuman jangan terlalu keseringan ya. Kalaupun kita lagi lupa, kayak kita tuh perlu memperhatikan diri sendiri. Ya setidaknya kamu harus ingat sama diri kamu sendiri. Diri kamu tuh butuhnya apa, perlunya apa. Jangan terlalu sibuk memenuhi keinginan orang lain, sampai keinginan diri sendiri aja tidak terpenuhi. Kadang kalau kita berbicara capek itu emang gak ada habisnya. Karena semakin dewasa semakin banyak rasa capek yang akan kita alami, yang akan kita rasakan. Karena ya rasa capek itu bisa bersumber dari mana aja. Kadang cuma bisa ngomong dalam hati, Tuhan, kenapa ya? Kehidupan aku semakin lama kayak semakin berat banget rasanya. Bukan aku gak bersyukur Tuhan, cuman rasa itu kayak gak bisa dijelasin dengan kata-kata, dan yang ada cuma capek aja. Aku tetap bersyukur atas hidup yang Kau berikan. Aku selalu bersyukur, bagaimanapun jalannya aku terima. Cuman kadang aku ngerasa bahwa ini Engkau memberikan aku ujian sebegini beratnya, tujuannya apa? Kadang aku juga sering bertanya-tanya,
kenapa ujiannya tuh nggak udah-udah? Kenapa ujiannya tuh nggak selesai-selesai? Selalu aja datang lagi dan lagi. Bahkan sampai aku merasa di titik aku udah capek banget, aku udah nggak tahu harus gimana. Dan aku selalu ingat bahwasanya ya mungkin aja di balik semua ujian dan permasalahan yang kau berikan, engkau memiliki maksud dan tujuan tertentu. Karena aku selalu percaya bahwa di balik ini semua itu adalah bagian dari perjalanan proses pendewasaanku. Ya walaupun berat, pasti suatu saat nanti engkau akan memberikan aku bahagia di akhir atau di ujung perjuangan aku nanti. Dan aku harap aku bisa melewati semuanya dengan baik. Dan walaupun emang banyak sekali rasa capek, bahkan aku juga gak tahu setiap kali ditanya, kamu kenapa? Sama siapapun, ya gak bisa jawab. Dia cuma bisa bilang, gak apa-apa. Mungkin karena aku udah terbiasa sama rasa capeknya, mungkin emang aku udah terbiasa sama rasa sakitnya. Dan ketika aku ditanya aku kenapa, aku cuma bisa bilang, it's okay, I'm fine. Aku gak apa-apa. Gak apa-apa, dan gak apa-apa. Lagi-lagi, kalimat itu yang selalu menjadi tameng untukku. Kalimat itu yang selalu aja berhasil menyembunyikan keadaanku. Dan juga senyuman palsu yang selalu berhasil aku berikan di hadapan semua orang. Tapi ketika aku sedang sendiri, senyuman itu pun hilang. Seolah-olah kayak aku tuh mempunyai dua kepribadian. Yang dimana ketika di hadapan semua orang, aku mampu menjadi seseorang di luar dari diri aku. Jadi, aku bisa menjadi seseorang yang begitu ceria, menghibur, banyak bercandanya, banyak tawanya. Namun ketika sedang sendiri, seolah-olah apa yang aku tunjukkan dan aku berikan di hadapan semua orang, itu semua hilang. Dan aku berubah menjadi seseorang yang pemurung, pendiam, tak banyak bicara, dan cuma bisa menangis ketika udah gak sanggup sama semuanya. Aku bukan yang gak sanggup kok. Tuhan cuman sesekali aku kadang ngerasa kayak capek banget. Karena ya perjalanan hidup aku kok berat banget ya untuk aku lalui. Dan aku cuma bisa nangis. Nangis itu bukan menandakan bahwa diri kamu lemah. Kadang ketika seseorang udah merasa capek banget sama semuanya, pasti kamu selalu bertanya, jangan nangis, nangis tandanya lemah. Atau pasti kamu dapat pernyataan seperti itu dari orang lain. Gak usah sedih, kok sedih sih? Ini kan bukan kali pertama kamu seperti ini. Kenapa harus nangis lagi? Kenapa harus sedih lagi? Jangan cengeng yang dikit-dikit nangis. Apa-apa nangis. Hey, kenapa? Kenapa seseorang tuh bisa menilai bahwasanya dengan kita banyak nangisnya atau kamu banyak nangisnya, itu menandakan bahwa kamu tuh seseorang yang lemah banget. Gak usah didengerinnya orang seperti itu. Kalau kamu dapat pernyataan seperti itu, hirauin aja. Kamu harus ingat kalimat aku ini. Seseorang menangis, itu tandanya ia masih memiliki hati. Itu tandanya ia sudah capek banget sama semuanya. Ketika mulut tak lagi mampu berbicara, namun matalah yang menunjukkan keadaan seseorang, apakah ia terlihat baik-baik aja atau justru tidak. Terkadang orang lain hanya melihat apa yang mereka lihat, tanpa mereka merasakan bahwasanya di balik topeng yang tebal itu, ia memiliki hati yang begitu rapuh. Ia memiliki hati yang sangat rapuh sekali. Bahkan ya, ketika ia berusaha kuat, ia hanya mampu menguatkan dirinya di hadapan semua orang. Namun ketika sedang sendiri, kalimat kuat itu pun tidak ada. Ia menjadi seseorang di luar dari dirinya. Gak apa-apa kok. Kalaupun kamu ditanya,
kamu kenapa dan kamu cuma bisa bilang gak apa-apa, cuma capek aja. Iya, memang semakin lama hidup tuh semakin berat ya. Banyak pikiran kita pikirkan dan banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Bahkan ya kita mencoba untuk gak overthinking tiap malam, tapi rasanya kayak kenapa harus overthinking? Kenapa harus seperti ini? Tapi ya itulah, namanya hidup. Kalau kita nggak dipikirin, mau mencoba untuk relax, tapi kadang ya susah aja gitu. Iya nggak? Kamu suka ngerasa kayak gitu nggak? Tapi aku harap, aku cuma mau ngingetin di sini, jangan terlalu berpikir yang terlalu keras. Jangan terlalu dipikirin. Ya memang, semua manusia itu pasti mempunyai bebannya tersendiri. Cuman, semakin kamu memikirkan hal-hal yang berat, itu justru membuat diri kamu semakin capek. Karena yang bikin kita capek itu pikiran-pikiran kita sendiri. Hal itu yang membuatkan diri kita tuh udah capek, tapi malah makin capek. Ya karena pikiran kita sendiri yang buat diri kita makin capek. Aku adalah pribadi yang sangat periang di hadapan semua orang. Namun aku menjadi pribadi yang pendiam ketika aku sedang sendiri. Bukan karena aku menutupi dengan dalih di mana ya aku kuat di hadapan semua orang, tapi tidak ketika sedang sendirian. Bukan berarti aku ingin diakui semua orang, bahwasanya di balik semua yang udah aku alami, di balik kehidupan aku selama ini, aku pengen dipandang bahwasanya aku adalah manusia yang kuat. Enggak kok, aku justru manusia biasa yang terkadang aku bisa merasa capek, bisa merasa sedih, dan bisa ngerasa kecewa sama hal apapun. Kita cuma manusia biasa. Wajar kalau misalnya kita ngerasa capek sama semuanya. Dan kita ngerasa bahwa, kenapa ya dunia ini seperti ini? Kehidupan kita seperti ini. Tapi ya balik lagi, kamu juga harus ingat, bahwasanya kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dunia. Kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan takdir, yang dimana ya udah seharusnya seperti ini ya udah. Memang terkadang kita tuh rasanya pengen banget berontak, pengen banget bilang, kenapa ini semua harus terjadi kepadaku? Kenapa lagi dan lagi harus merasakan hal seperti ini lagi? Sesekali nggak apa-apa kok bilang sama dunia bahwasanya ya aku capek. Tapi setelah itu, kita jangan lupa untuk menyemangati kembali diri sendiri. Kadang ketika kita udah bilang capek, itu rasanya kayak lega walaupun itu hanya sedikit. Ketika kita udah menangis karena kita udah gak mampu menahan semuanya, itu akan merasakan lega setelahnya. Jadi ya, di sini aku cuma mau berpesan ke kamu semua, ketika kamu lagi ngerasa capek banget sama semuanya, yuk kita sama-sama membangkitkan diri sendiri, memberikan support system terbaik untuk diri sendiri, dan kamu bebas melakukan apapun. Intinya, selagi itu gak ngerugiin diri kamu, dan ketika kamu melakukannya, itu membuat diri kamu lega setelahnya. Kita perlu melakukan hal itu, ya karena semakin lama pasti ya beban yang ditumpuk itu semakin banyak. Dan kita cuma manusia biasa, gak selamanya kita bisa kuat menahan semuanya seorang diri. Ada kalinya kita jujur sama diri sendiri atas apa yang kita rasakan. Memang jujur itu susah ya. Tapi percaya deh, dengan jujur sama diri sendiri, dengan kita memberikan waktu untuk diri sendiri, dan juga memahami diri sendiri, setidaknya kita bisa lebih paham sama diri sendiri. Maunya diri kamu apa yang kamu butuhin, itulah yang harus kamu cari. Kadang kan kita tuh terlalu membiarkan ruangan itu kosong. Bahkan ya kamu sendiri tuh butuh untuk mengisi kekosongan itu, untuk menjadikan diri kamu supaya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu timbun selama ini, itu bisa sedikit lega. Ya, jadi cari sesuatu hal atau lakuin sesuatu hal yang itu menyenangkan buat diri kamu. Terlebih itu bisa membuat diri kamu lega setelahnya. Dan
Aku, kamu, dan semuanya itu pasti punya rasa capeknya tersendiri. Dan ketika ditanya, itu pasti cuma bisa bilang gak apa-apa dan cuma capek aja. It's okay, gak apa-apa kok. Kita berhak untuk membohongi diri kita sendiri di hadapan semua orang. Bukan karena kita jahat sama diri sendiri, bukan karena kita terlalu keras sama diri sendiri. Mungkin kalimatnya tuh seperti ini. Aku membohongi keadaanku di hadapan semua orang. Itu semata-mata aku tidak ingin mereka tahu apa yang sedang aku rasakan. Karena apa yang aku rasakan cukup aku sendiri aja yang merasakannya. Dan walaupun memendam semuanya seorang diri itu semakin lama semakin capek dan sakit, tapi setidaknya aku bisa bertahan dan berjuang untuk diri aku sendiri. Dan aku bisa membuktikan bahwa di balik kejamnya dunia, di balik rasa capek yang setiap hari selalu menghampiri, aku masih sanggup bertahan hingga hari ini. Dan Tuhan, aku telah membuktikan bahwasanya walaupun kau memberikan aku banyak sekali ujian, namun aku masih bisa bertahan dan aku bisa menjadikan diri aku lebih baik lagi. Dan mungkin emang ini adalah jalan proses pendewasaan aku, ya walaupun berat, tapi kan setidaknya ini bisa dijadikan pembelajaran di masa depan nanti, bahwasanya ya aku pernah jatuh dan pernah ada di posisi down, dan aku bisa bertahan sampai hari ini, itu karena aku mampu melewatinya dengan baik. Jadi kamu jangan menganggap bahwa setiap ujian yang Tuhan berikan itu adalah permasalahan buat kamu. Jadi Tuhan bukan ingin menyakiti kamu dengan banyaknya ujian, tapi di balik ujian itu kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Hai kamu, tetap semangat menjalani hari, walaupun hari kamu berat untuk kamu lalui. Tapi kamu juga harus membuktikan kepada dunia bahwa kamu mampu melewatinya dengan baik. Dan kamu mampu bertahan untuk diri kamu sendiri. Pertahankan kuatnya kamu yang saat ini. Dan jangan pernah patah semangat. Ya walaupun rasa capek itu selalu aja datang, tapi aku yakin dan percaya kalau kamu bisa melaluinya dengan baik. Dan satu hal lagi, aku cuma mau ngingetin dan aku selalu ngingetin, jangan lupa dengerin episode lain yang tersedia di Spotify. Support aku juga di Spotify dengan cara follow dan aktifin loncengnya. Dan juga dengerin episode-episode yang tersedia di Spotify. Kamu juga bisa search aja di pencarian tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Jadi dengan semakin banyak kalian mensupport aku dan juga mensupport konten aku yang tersedia di Spotify, itu membuat aku semakin rajin lagi untuk berkarya. Karena kan semangat aku tuh kalian semua. Dan juga semoga dengan hadirnya podcast-podcast yang aku bawakan, itu bisa menjadi teman ketika malam hari tiba, supaya kamu gak ngerasa sendirian lagi. Ya, semoga keadaan kamu membaik hari ini. So, kita akan ketemu lagi di next episode. Semoga di episode selanjutnya keadaan kamu bisa lebih membaik daripada hari ini. Dan semoga apa yang kamu jalani itu bisa berjalan baik, lancar semuanya. Oke? Semangat untuk menjalani harinya. Jangan pernah patah semangat ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.